Kesombongan anak muda Vietnam ini sudah tidak realistis. Ya, dia adalah pemain Vietnam yang berposisi sebagai bek. Di balik riuk persaingan taktik antara kedua tim, bayang-bayang psikologis pernyataan kontroversial fullback kiri Vietnam, Doan Van Hau 2 tahun silam masih berhembus kencang. Nyanyian satir sang bek bertubuh jangkung itu kini justru menjelma menjadi bumerang tajam yang siap menghantam balik pertahanan The Golden Star Warriors. Wah, kalian pasti sudah tak sabar untuk kisah. Yuk, simak video ini sampai selesai. Maret 2024 lalu, jelang pertemuan back-to-back di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer sepak bola ASEAN mendadak guncang. Gelombang naturalisasi yang dipacu PSSI menghadirkan talenta-talenta berdarah Eropa seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Langkah progresif tersebut alih-alih direspon dengan sportivitas, justru ditanggapi dingin dan cenderung meremehkan oleh Doan Van Hau. Dalam wawancara eksklusifnya yang disiarkan VN Express, Doan Van Hau melontarkan kalimat pedas yang memantik amarah para pendukung Garuda. Ia menyebutkan bahwa jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka pasti berusaha menembus timnas Belanda atau negara-negara kuat Eropa lainnya, bukan malah menjadi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia bahkan menegaskan bahwa level para pemain naturalisasi tersebut sebetulnya hanya sekelas Asia Tenggara. Ucapan tersebut bagaikan minyak yang disiram ke dalam kobaran api. Publik Indonesia tentu tak lupa siapa Doan Van Hau, sosok antagonis utama yang pernah mematahkan pergelangan kaki Evan Dimas pada laga final SEA Games 2019. Sebuah aksi keras yang menyisakan trauma mendalam dan kritik tajam bagi cara bermain Vietnam. Namun, sepak bola selalu punya cara puitis untuk membalas keangkuhan. Hanya dalam hitungan hari setelah ucapan meremehkan itu terlontar, Doan Van Hau dipaksa menyaksikan panggung pembuktian gratis dari para pemain yang ia sebut berkelas Asia tersebut. Pada bentrokan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memang belum bisa diturunkan karena masih menyelesaikan proses administrasi perpindahan federasi. Namun, keberadaan Jay Itzes yang mengawal lini pertahanan bersama Justin Hubner dan bantuan kreasi serangan Rafael Struijk sudah lebih dari cukup untuk membuat lini depan Vietnam frustrasi. Jay Itzes tampil sangat tenang bak benteng karang di lini belakang. Eksekusi dingin dan intersepsi berkelasnya membuat barisan depan Vietnam tumpul total, mengunci kemenangan 1-0 untuk Indonesia melalui gol tunggal Egy Maulana Fikri. Puncaknya terjadi saat Indonesia bertandang ke Stadion Nasional My Ding Hanoi, sebuah markas keramat di mana skuad Garuda tak pernah meraih kemenangan selama 2 dekade. Di bawah tekanan puluhan ribu supporter lawan, mengunci keunggulan telak 3-0 tanpa balasan. Kemenangan fantastis di Hanoi itu menjadi pembuktian mutlak bahwa pemain-pemain yang diremehkan Van Hau justru menunjukkan standar permainan kelas Eropa yang gagal diantisipasi oleh skuad Vietnam. Pernyataan angkuh Doan Van Hau tidak hanya memicu kemarahan fans di Indonesia, namun juga mengundang perhatian para juru taktik serta pengamat sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Gaya bermain Vietnam yang cenderung mengandalkan kontak fisik berlebihan dan provokasi verbal dinilai sudah melenceng dari nilai-nilai fair play. Mantan pelatih Thailand Alexandra Manopolking sempat menegaskan bahwa gaya bertanding harus selalu diimbangi dengan rasa respek. Meremehkan kualitas pemain lawan, terutama mereka yang merumput di Liga Top Eropa seperti Eredivisie, adalah bentuk ketakutan yang dibungkus kesombongan. Menurutnya, Indonesia berkembang pesat karena mau membuka diri terhadap standar global, dan siapapun yang menutup mata dari kenyataan itu akan tertinggal. Senada dengan hal tersebut, mantan pelatih Malaysia Kim Pan Gon juga pernah menyoroti bahwa sepak bola modern tidak lagi melihat asal-usul atau status paspor, melainkan kualitas di atas lapangan. Komentar yang merendahkan lawan seperti itu hanya menambah beban psikologis bagi tim sendiri, dan terbukti Indonesia meresponsnya dengan taktik yang jauh lebih terorganisir serta dewasa. Kritik tajam bahkan meluas hingga ke level internasional. Gaya bermain fisik dan brutal Vietnam yang kerap memicu cedera pemain lawan kini menjadi sorotan berbagai media luar. Sorotan tak hanya tertuju pada aksi historis Van Hau terhadap Evan Dimas, tetapi juga pola permainan bertahan Vietnam yang seringkali melampaui batas toleransi kedisiplinan FIFA. Media-media internasional menilai bahwa jika Vietnam tidak mengubah pola pendekatan emosional dan brutal mereka di lapangan, The Golden Star Warriors akan semakin kesulitan bersaing di level Asia yang menuntut kedewasaan taktik serta kontrol emosi yang tinggi. Kini, memasuki matchday krusial grup A Piala AFF 2026, situasi persaingan kian menegangkan. Singapura saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia membuntut ketat di peringkat kedua dengan 6 poin, disusul Vietnam di posisi ketiga dengan 4 poin. Namun, posisi Indonesia jauh lebih menguntungkan karena baru melakoni 2 laga dan berhasil menyapu bersih seluruhnya dengan kemenangan, sedangkan Singapura sudah bertanding 3 kali. Melihat kalkulasi poin tersebut, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi atas Vietnam untuk menyegel tempat di babak semifinal Piala AFF 2026.
Koleksi 9 poin dipastikan tidak akan mungkin terkejar dan akan menggaransi posisi 2 besar bagi anak asuh timnas Indonesia. Kemenangan di Pakansari besok malam akan menjadi stempel kelolosan otomatis sekaligus memupuskan ambisi sang rival. Di bawah gemuruh puluhan ribu pendukung setia timnas Indonesia yang akan memadati Stadion Pakansari, tensi pertandingan dipastikan akan mendidih sejak peluit pertama dibunyikan. Timnas Indonesia kini hadir bukan lagi sebagai tim yang mudah diprovokasi oleh gaya main kasar atau cywar verbal lawan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman memberikan ketenangan mental, struktur taktik yang solid, dan efisiensi dalam memanfaatkan peluang. Di sisi lain, Vietnam datang membawa beban berat untuk membuktikan bahwa narasi yang pernah disampaikan Duan Van Hau bukan sekedar omong kosong di masa lalu. Apakah Stadion Pakansari akan menjadi panggung pembuktian lanjutan bagi skuad Garuda untuk meruntuhkan dominasi Vietnam, sekaligus mengirim pulang sang rival dengan kekecewaan mendalam, ataukah Vietnam mampu bangkit di tengah tekanan gempuran mental dan kritik global? Semua jawaban akan terhampar di atas rumput hijau Pakansari. Satu hal yang pasti, keangkuhan masa lalu telah menyalakan api semangat di dada para penggawa Garuda, dan malam esok adalah waktunya memetik keadilan sepak bola. Sementara itu, ujian sesungguhnya sang raja tanpa kekalahan. Timnas Vietnam melangkah ke Stadion Pakansari dengan dada membusung dan rekor fantastis yang menghiasi perjalanan mereka. Skuad The Golden Star Warriors datang membawa modal membanggakan setelah mencatatkan rekor impresif tak terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir di semua ajang. Dominasi, kedisiplinan lini belakang, dan konsistensi tinggi menjadikan Vietnam sebagai kekuatan yang amat menakutkan dan seolah mustahil untuk ditumbangkan di panggung sepak bola Asia Tenggara. Namun, deretan angka spektakuler tersebut kini berada di ujung tanduk. Rekor 20 laga tanpa kekalahan milik Vietnam akan menghadapi tembok penghalang paling tebal, yaitu Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang tampil kian matang dengan kombinasi taktik disiplin dan kedalaman skuad berkelas Eropa siap menjadi ujian sesungguhnya bagi keperkasaan tim tamu. Laga di Bogor ini bukan lagi sekedar laga fase grup biasa, melainkan panggung pembuktian apakah rekor megah Vietnam memang diukir di atas kekuatan sejati atau justru akan hancur meleleh saat berhadapan dengan gelombang gempuran Indonesia di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Akankah Vietnam mampu memperpanjang rekor magis mereka, ataukah Indonesia yang akan menjadi penitik akhir dari dominasi panjang sang rival? Nah, kawan, ini tadi cerita karangan admin ya. Semoga menghibur dan memberi imajinasi yang kuat buat kalian semua tentang sepak bola Indonesia.